selamat datang di channel Apres. Aku Naya sebagai tutor biologi Dan aku Devi sebagai mentor yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai diagnostik molekuler dan imunitas tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu kembali pada pertemuan ke-10 dalam kali ini kita akan membahas tentang diagnostik molekuler dan imunitas tubuh. Sesuai dengan judulnya diagnosis molekuler, kita akan melakukan diagnosis berdasarkan molekul. Nah, molekul yang umum digunakan itu biasanya dalam bentuk protein. Dari mana protein itu diperoleh? Dia diperoleh dari RNA. Dan RNA sendiri itu diperoleh dari sintesis DNA. Nah, kita dapat menggunakan DNA yang kita ambil baik itu dari kanker sel misalnya, atau dari suatu jaringan, dan juga organisme patogen atau penyebab penyakit. Dan implementasinya itu dapat dilakukan tes antibodi menggunakan darah atau PCR memanfaatkan cairan yang ada di hidung atau juga saliva. Nah, pengobatan saat ini. Nah, jadi saat ini itu pengobatan saat ini atau one treatment fits all. Jadi misalnya di sini ada sekumpulan pasien atau sekumpulan orang yang mengidap penyakit kanker. Kita ambil contoh penyakit kanker usus. Lalu mereka semua diberikan satu obat yang sama. Dan hasilnya beda-beda. Di kelompok pertama gitu, di beberapa orang itu ada yang hasilnya bagus gitu. Efeknya itu hasilnya bagus. Atau efeknya di sini dapat ditunjukkan dengan grafik efek yang naik gitu, yang meningkat gitu. Mungkin dapat diartikan penyakit kanker ususnya ini sembuh. Ada juga di kelompok kedua gitu, di beberapa orang yang ketika diberikan obat ini tidak memiliki efek apa-apa. Ada juga di kelompok terakhir gitu misalnya, yang malah memberikan efek yang buruk gitu, misalnya dengan ciri-ciri kanker usus yang semakin parah. Nah, diharapkan di masa depan itu, kita dapat melakukan diagnosis penyakit dengan 4 hal ini gitu. Kita dapat mengambil sampel darah, DNA, urin, atau juga tisu, jaringan gitu yang akan dianalisis. Dan masing-masing dari mereka dikelompokkan berdasarkan kebutuhan obat yang sama, sehingga menghasilkan efek yang bagus gitu atau grafik yang meningkat. Nah, ada metode discoveries atau penemuan dan juga validasi. Yang pertama itu ada in vitro, in vivo, dan in silico. Mungkin aku sudah pernah membahas ini di pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas lagi sedikit. In vivo itu sesuai dengan gambarnya ada gelas ya. Jadi in vitro ini dilakukan di dalam gelas gitu. Jadi kita mengisolasi sampel baik itu DNA ataupun sel jaringan, lalu akan kita uji, kita beri perlakuan. Ada juga uji in vivo sesuai dengan gambarnya ada mencit. Jadi in vivo ini dilakukan di makhluk hidup baik itu hewan, tumbuhan, atau juga manusia. Lalu yang terakhir ada in silico yang dilakukan dengan simulasi komputer. Ada juga pendekatan tradisional dalam penemuan obat baru gitu. Di sini ada semacam 4 tahapan ya. Misalnya ada 5 obat gitu. Ketika dia dilakukan uji in vitro atau uji di dalam gelas, ternyata obat 4 ini tidak lulus gitu, tidak memenuhi standar. Lalu ada juga uji in vivo pada makhluk hidup dan ternyata obat pertama itu tidak lolos. Lalu di uji klinik di target yang sama gitu. Kita lihat saja ini warna orangnya hijau semua berarti sama gitu. Dan ternyata obat 5 tidak lolos. Nah, ketika akan memasuki tahap
pembuktian atau approve gitu, terbukti bisa, dan ternyata ini obat 2 tidak lolos, dan yang lolos itu hanya obat ketiga, dan proses ini itu memakan waktu yang lama, gitu. Nah, git agar memangkas waktu gitu atau menyingkat waktu, kita dapat memanfaatkan, big data dalam menemukan obat baru. Yang per enggak. Jika pada pendekatan tradisional, uji in vitro dan in vivo-nya ini dilakukan secara terpisah, jika pada, big data approach kita melakukan paralel eksperimental. Jadi uji in vivo dan in vitro-nya ini dilakukan secara bersamaan, seperti itu. Dan ternyata setelah dilakukan uji paralel, obat 4 itu tidak lulus. Nah, uji klinik pada pada pendekatan tradisional ini kan sama semua ya orangnya. Nah, sedangkan pada big data approach, ini ada sekelompok orang atau ya sekelompok orang yang sudah ditargetkan gitu. Misalnya kelompok ini menggunakan obat 1, kelompok ini menggunakan obat 2, kelompok ini menggunakan obat 3, dan seterusnya. Otomatis karena, orangnya lebih banyak gitu, jadi, hasil akhirnya juga lebih cepat keluar, seperti itu. Dan sampailah pada tahap akhir, yaitu terbukti, pasti dibilang, dan sampailah pada tahap akhir, untuk dilakukan penggunaan secara klinik. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari pemanfaatan peran big data. Dia akan memangkas waktu penemuan, dia juga memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dan biaya yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah. Selanjutnya ada fase-fase uji klinis yang terdiri dari 5 tahap. Nah, pada fase 0 itu adalah efeknya terhadap seorang individu. Salah, itu pemborosan kata, nanti dihapus ya. Yang pertama itu ada fase 0, di mana efek terhadap tubuh gitu atau efek terhadap individu. Lalu fase 1, kita membuktikan apakah dia itu aman digunakan di manusia. Kita dapat menggunakan target yang berjumlah, puluhan orang dan dalam jangka waktu mingguan. Ada juga fase 2, kita akan menguji, efektivitasnya dalam menyembuhkan suatu penyakit. Kita mengambil target ratusan orang dan dilakukan dalam jangka waktu bulanan. Selanjutnya ada fase 3, kita menggunakan skala yang lebih besar gitu. Di sini targetnya ribuan orang dan dilakukan dalam jangka waktu tahunan. Lalu, fase terakhir atau fase kelima, kita mengujinya itu dalam jangka waktu yang lebih lama gitu, bahkan sampai sekarang atau ongoing. Dan, targetnya lebih luas lagi, seperti itu. Kita akan membahas hubungan sistem transportasi, pencernaan, dan juga respirasi. Pada manusia ada 2 tempat pemasukan dan juga 2 tempat pengeluaran gitu. Pemasukannya itu ada hidung dan juga mulut gitu kan. Di hidung kita gunakan untuk bernafas gitu atau untuk menghirup oksigen, dan mulut kita gunakan untuk makan gitu, untuk memasukkan makanan atau minuman. Di sini O2 atau oksigen dia akan masuk, melalui hidung, lalu dia akan pergi ke paru-paru, tepatnya ke alveolus, dia akan berdifusi di sini. Dia akan berdifusi, lalu dia bergerak melalui kapiler dan masuk ke sel. Nah, nanti oksigen yang dari sini juga dikeluarkan lagi melalui peredaran darah dan dibuang, melalui hidung dalam bentuk CO2, gitu. Dan darah, dia akan disaring di ginjal, lalu dibuang dalam bentuk urin. Lalu kita akan makanan akan dicerna salah, salah, salah.
Lalu makanan akan dicerna di lambung, lalu masuk ke usus, dan di usus ini akan terjadi penyerapan nutrisi. Dan nutrisinya ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui apa? Mmm, melalui pembuluh darah gitu. Jadi di usus ini, eee, enggak, apa sih? Kok ah, nanti hapus ini, hapus aja. Dan sisa makanan, dan sisa-sisa makanan gitu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, dia akan dibuang, eee, dia akan dibuang ke anus. Apa sih? Dia akan dibuang melalui anus dalam bentuk feses, seperti itu. Nah, ngomongin tentang peredaran darah manusia, kita akan menyinggung tentang apa aja komponen atau bahan-bahan yang terdapat di dalam darah manusia, tuh. Ternyata, sebagian besarnya, bahkan 55%-nya itu darah manusia tersusun dari plasma. Nah, plasma sendiri itu isinya ada protein, air, dan juga, eee, larutan lainnya, misalnya ion atau nutrisi, gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada 2 garis yang warnanya merah sama biru. Yang merah ini tuh maksudnya darah bersih atau darah yang mengandung oksigen. Sementara darah biru itu darah yang kotor atau darah yang mengandung CO2. Jadi gini, misalnya kan kita menghirup oksigen nih, masukkan ke hidung, terus dia berdifusi ke paru-paru, akhirnya oksigennya itu dibawa ke jantung, diedarin ke seluruh tubuh. Dan dia masuknya itu lewat vena pulmonalis ya. Kalau darah be dah kalau darah bersih itu atau darah yang mengandung oksigen itu masuknya selalu ke vena pulmonalis ini. Nah, ini kan vena pulmonalis. Lalu dia keluar, dia akan menuju paru-paru lagi untuk ditukar gitu dengan oksigen, seperti itu. Selanjutnya ada sistem gastrovaskular. Nah, sistem gastrovaskular ini, dia itu ada sebuah rongga yang fungsinya itu sebagai usus gitu atau sistem pencernaan. Biasanya dimiliki oleh, Coelenterata atau Cnidaria. Dan dia hanya memiliki satu lubang pemasukan dan juga pengeluaran gitu, yakni mulut. Jadi awalnya ada makanan masuk, melalui mulut, dan di bawah mulut ini ada seperti kerongkongan pendek gitu. Selanjutnya dia akan masuk ke rongga gastrovaskuler untuk dicerna secara ekstraseluler. Lalu, sel-sel endoderma yang ini, dia akan menyerap sari-sari makanan, dan sari-sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh dia, gitu. Dan cara dia mengedarkan sari makanannya itu dengan berdifusi, dan sisa dari makanannya ini akan dimuntahkan lagi lewat mulut dia, gitu. Selanjutnya ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Nah, pada peredaran darah terbuka itu, darahnya, tidak selalu berada di dalam pembuluh gitu. Jadi dia keluar, misalnya ke rongga tubuh yang ada di dalamnya. Jadi dia tidak selalu berada di dalam pembuluh gitu. Bisa saja ke rongga tubuh Bisa saja ke rongga-rongga yang terdapat di dalam tubuhnya. Dan darahnya ini hanya membawa nutrisi gitu, nggak bawa oksigen gitu, nggak mengandung O2. Misalnya pada arthropoda dan juga moluska. Arthropoda sendiri itu kan terdiri dari 4 kelompok ya. Ada yang namanya arachnida atau kelompok laba-laba. Ada juga krustasea atau yang kita kenal udang-udangan atau kepiting. Udang-udangan dan kepiting. Ada juga kelompok ketiga, Myriapoda, misalnya kaki seribu. Yang terakhir itu insekta atau serangga ya kita tahu.
Lalu ada juga moluska. Moluska itu hewan bertubuh lunak, misalnya siput, cumi-cumi, atau kerang. Sementara pada peredaran darah tertutup, itu darahnya selalu berada di dalam pembuluh gitu. Jadi dari jantung yang masuk ke kapiler, ya keluar ke vena, lalu ke jantung dan masuk ke paru-paru. Dan contohnya itu mamalia, reptil, amfibi, aves, pisces atau ikan, cacing tanah, dan termasuk kita sendiri, manusia. Nah, masuk pada pembahasan selanjutnya tentang sistem pertahanan atau imunitas tubuh manusia. Jadi ada dua jenis imunitas manusia gitu. Ada yang spesifik dan ada juga yang non-spesifik. Nah, pada non-spesifik ini tuh ada 3 jenis, dibagi lagi jadi 3 jenis. Ada pertahanan fisik gitu, berupa kulit dan juga membran mukosa gitu. Kenapa kulit? Karena kulit kita itu mengandung keratin, di mana keratin ini tuh tahan dari degradasi mikroorganisme. Lalu yang kedua ada pertahanan kimiawi berupa saliva, air mata, atau juga lisozim. Lisozim itu enzim. Dia mampu memecah dinding sel bakteri. Lalu yang terakhir ada sel darah putih yang sifatnya itu fagosit atau memakan si bakteri atau eh, organisme asing, misalnya neutrofil, monosit, dan juga eosinofil. Nah, sementara yang spesifik itu hanya dilakukan oleh sel darah putih yang namanya limfosit. Dan limfosit sendiri itu ada 2, ya. Ada limfosit B dan limfosit T. Nah, limfosit B dia itu mengatasi antigen di cairan antar sel. Sementara limfosit T dia itu mengatasi antigen yang masuk ke dalam sel. Ada 3 macam sel T, ada sel T sitotoksik, dia itu berfungsi membunuh antigen asing, membunuh sel tubuh yang sudah dimasuki virus, membunuh sel kanker dan lain-lain. Lalu ada sel T penolong, dia itu membantu sel B untuk mengenali dan melawan antigen dan juga mengaktifkan makrofag. Lalu yang terakhir ada sel T penekan, dia berfungsi untuk menekan produksi sel B dan sel T sitotoksik. Nah, ini gambaran dari komponen darah manusia. Ada eritrosit atau sel darah merah, ada juga yang kecil-kecil ini kita sebut platelet atau trombosit. Dan yang ungu-ungu ini namanya leukosit atau sel darah putih. Dia ada 5 jenis gitu. Dia ada 2 jenis. Ada yang namanya agranulosit dan ada granulosit. Nah, neutrofil, eosinofil, dan basofil di sitoplasmanya itu mengandung granula. Jadi kita sebut dia leukosit granulosit gitu. Neutrofil sendiri ya fungsinya itu fagosit atau memakan bakteri. Ada juga eosinofil sebagai anti alergi dan ada juga basofil sama anti alergi, tapi dia juga menghasilkan histamin dan juga heparin. Terus sisa 2 ini makrofag dan limfosit dia nggak ada granulanya kan, jadi disebut leukosit agranulosit seperti itu. Monosit sendiri itu fungsinya sebagai makrofag dan limfosit itu sebagai antibodi gitu, pembentuk utama antibodi. Nah, misal pada sistem imun non-spesifik ada terjadi peradangan atau inflamasi. Nah, ada jarum nih yang nusuk kulit kita. Di jarum-jarum ini kan mengandung bakteri nih yang hijau-hijau. Nah, setelah dia masuk gitu, merobek kulit kita, sel emas ini dia melepaskan senyawa kimiawi, namanya itu histamin. Nah, histamin ini menyebabkan dilatasi, jadi pembuluh darahnya itu mudah ditembus.
gitu. Akhirnya si sel fagosit yang warna kuning ini bergerak ke luar gitu, bergerak ke area luka ini. Akhirnya dia bersamaan dengan si makrofag ya, dia memakan si bakteri ini dan akhirnya lukanya menutup. Kenapa lukanya menutup? Karena ini terjadi proses pembekuan darah. Ini biasanya suka keluar di ujian, teman-teman. Jadi mungkin bisa dihafalin atau dipahami. Nah, jadi kan pembuluh darah kita pecah nih, bisa berdarah gitu kan, ngeluarin darah. Nah, otomatis ada trombosit yang pecah juga atau kayak ikutan keluar gitu. Dan akhirnya dia mengeluarkan enzim namanya trombokinase gitu. Dia mengandung antihemofilia dan dia ini trombokinase ini mengubah protombin menjadi trombin, dibantu oleh vitamin K dan juga ion Ca++ atau kalsium. Tuh. Nah, trombin sendiri dia membantu mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Gitu, kayak fibrin tuh benang-benang yang ngejahit luka kita gitu. Akhirnya lukanya ketutup tuh. Nah, jadi limfosit itu kan ada dua ya, ada sel B sama sel T. Nah, limfosit sendiri itu dihasilkan dari bone marrow atau sumsum tulang. Nah, ini kan dihasilkan limfosit nih, dia masih dalam posisi belum matang atau imatur. Nanti dia terbagi menjadi dua jalan gitu. Nah, yang ke sini dia jadi sel B karena dia benar-benar pure dari bone marrow ini. Makanya namanya B gitu, dari bone marrow. Jadi namanya limfosit B. Nah, ada juga sel yang belum matang, dia masuk ke kelenjar timus karena depannya T, akhirnya jadi limfosit T, ke sel T. Dan mereka masing-masing udah punya reseptor antigen ini nih yang kecil-kecil di luar itu. Dan akhirnya mereka bergerak bersamaan dengan darah gitu, melalui darah, mereka masuk ke limfa gitu. Dan di limfa ini si sel B dia menjadi imun humoral, sedangkan sel T dia menjadi imun selular. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman baca ya jenis-jenis limfosit. Dan mungkin nih kalau teman-teman bingung nih, ini timus di sini gitu. Nanti dia jalan ke limfa di sini. Nah, karena tadi kita sempat bahas limfa, di sini juga ada peran sistem limfatik gitu dalam sistem imun spesifik. Dalam sistem imun spesifik. Nah, jadi sistem limfatik itu dia fungsinya mengalirkan limfa atau cairan getah bening di dalam tubuh. Nah, limfa sendiri atau si getah bening itu dia berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke jaringan sekitarnya. Nah, di dalam limfa itu mengandung sel darah putih, keping darah atau trombosit dan juga fibrinogen yang sempat kita bahas tadi. Nah, selanjutnya tentang kekebalan humoral gitu. Dia diawali dengan diferensiasi limfosit B. Jadi satu populasi atau kita sebut klon eh, yang melepaskan antibodi spesifik ke dalam darah. Nah, ini dia antibodi molekul. Nah, pada sistem imun humoral juga berlaku respon imun primer yang membentuk klon sel B memori.
Dan fungsi dari sel memori itu sendiri sebagai penyimpan gitu atau pengingat gen dari suatu zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan contoh penerapannya itu adalah vaksinasi. Lalu terakhir ada suatu kasus yang kita sebut alergi, di mana alergi itu merupakan respon berlebihan terhadap suatu antigen. Alergi ini juga biasa kita sebut sebagai hypersensitivity. Bener. Alergi ini bisa kita sebut sebagai hypersensitivitas tipe 1. Alergi ini terjadi ketika ada antigen, dia berikatan dengan antibodi, namanya itu IgE atau imunoglobin E. Gitu. Ketika dia berikatan, nah permukaan sel emas ini dia akan berdegranulasi dan mengeluarkan beberapa mediator inflamasi. Misalnya itu histamin, ini yang warnanya kuning. Ini ada satu info yang aku baca dari sebuah jurnal. Jadi alergen yang terlibat di hypersensitivitas. Jadi alergen yang terlibat di reaksi hipersensitivitas ini tuh dia berupa antigen spesifik yang pada individu normal gitu atau individu yang nggak punya alergi, dia itu enggak menunjukkan gejala klinis, misalnya kayak gatal-gatal atau bersin-bersin, batuk-batuk gitu, atau demam. Nah, tapi pada beberapa individu, dia itu merespon antigen tersebut atau merespon substansi tersebut dengan memproduksi sejumlah besar IgE gitu atau imunoglobin E dan mengakibatkan terjadinya berbagai manifestasi klinis alergi atau yang sudah aku bilang tadi kayak batuk, gatal-gatal atau demam. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.